Ya pemirsa, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir demi mencapai target net zero emission dan menjadi negara unggulan dalam industri ini. Untuk memberikan dukungan guna meningkatkan investasi kendaraan listrik di dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan sejumlah insentif. Apa saja? Yuk simak selengkapnya dalam Bantuan Kendaraan Listrik Turun, simak nih syarat-syaratnya. Ya, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa pemberian insentif dengan tujuan meningkatkan investasi ini tetap mempertimbangkan prinsip level of playing field untuk semua wajib pajak. Nah, untuk mobil dan bus listrik terdapat 7 jenis insentif fiskal nih yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah tax holiday hingga 20 tahun sesuai dengan nilai investasinya. Insentif ini diberikan untuk industri kendaraan mobil dan juga bus listrik, besi baja, dan turunannya termasuk berlaku untuk smelter nikel dan produksi baterai. Kedua adalah super tax deduction hingga 300% untuk biaya penelitian dan juga pengembangan industri listrik baterai. Dan yang ketiga ini adalah soal pajak pertambahan nilai atau PPN dibebaskan atas harga tambang termasuk biji nikel. Dan yang keempat ini kita lihat PPN yang dibebaskan atas impor dan diperoleh barang-barang modal yang yakni berupa mesin dan juga peralatan pabrik. Sementara yang kelima kita lihat PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri. Ini termasuk program Kementerian Perindustrian dengan tarif 0% dibandingkan kendaraan lainnya yakni sebesar 5 hingga 15%. Dan yang keenam kita lihat bea masuk atau MFB import ini untuk mobil IKD sebesar 0% begitu ya. Dan bea masuk impor completely knockdown atau CKD ini sebesar 0%. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa kerjasama dari FTI dan juga CEPA termasuk dengan Korea Selatan dan juga dengan China. Terakhir nih pemirsa kita lihat insentif pajak daerah berupa pengurangan biaya balik nama kendaraan bermotor dan juga pajak kendaraan bermotor sebesar 90%. Nah ini lebih lanjut, Sri Mulyani juga menjelaskan mobil atau bus listrik dengan tingkat komponen dalam negeri di atas 40% dan juga mengikuti program Kementerian Perindustrian, maka demikian insentif PPN sebesar 10% sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1% saja. Mobil atau bus listrik dengan tingkat komponen dalam negeri ini sebesar 20 hingga 40% diberikan insentif 5%. Dengan demikian PPN yang harus dibayar hanya sebesar 6% saja. Nah kita lihat untuk slide yang kedua ini adalah pemerintah melihat begitu ya sederet bantuan yang dikasih pemerintah kepada industri ini meskipun listrik masih jauh dari jangkauan sebagian besar masyarakat harganya begitu ya. Maka dari itu bantuan subsidi dari pemerintah bertujuan agar harga kendaraan listrik lebih terjangkau guna mendukung peralihan masyarakat dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Sementara nasib subsidi kendaraan listrik roda 4 ini ya masih digodok nilainya, masih dikalkulasikan dan akan diumumkan pada awal bulan depan, yakni pada tanggal 1 April mendatang. Nah, kebijakan program bantuan pemerintah untuk KBLBB roda 2 ini, baik motor baru maupun motor konversi, sudah dapat diluncurkan, yakni mendapatkan subsidi atau potongan sebesar 7 juta rupiah per unitnya. Potongan ini hanya dapat dilakukan atau diberikan untuk satu kali pembelian KBL berbasis baterai roda 2 ya. Nah untuk potongan ini ada 1 juta unit untuk tahun 2023 dan 2024. Anggaran yang digelontorkan pemirsa oleh pemerintah ini mencapai 7 triliun rupiah. Lihat, nah ini dia jajaran motor yang dapat subsidi nih. Ada 8 perusahaan dengan 13 model motor listrik yang diklaim telah memenuhi syarat yang diberikan oleh pemerintah. Sayangnya pemerintah memang belum secara resmi ya merinci apa saja merek-merek motornya. Sejauh ini merek-merek motor listrik yang dianggap memenuhi syarat yakni memiliki tingkat kandungan dalam negeri sebesar minimal 40%. Ini adalah Gesit, lalu juga ada Volt begitu ya. Lalu ada Celis. Nah ini ada Viar, United, Smooth, dan juga Polytron.
Nah, tapi tidak semua masyarakat bisa mendapatkan insentif pembelian motor listrik tersebut, pemirsa. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa program bantuan pemerintah untuk motor listrik terbagi dua, yakni pembelian unit baru dan juga konversi motor listrik. Untuk pembeliannya dibatasi lewat sejumlah kriteria. Nah, kriterianya adalah untuk penerima manfaat bagi motor listrik baru akan diberikan kepada UMKM penerima KUR, penerima BPUM, dan juga bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450 hingga 900 volt. Nah, sementara untuk motor konversi ini tidak ada batasan. Rinciannya adalah anggaran tersebut dialokasikan untuk 800.000 motor listrik baru dan juga 200.000 bantuan konversi ke motor listrik. Untuk 250.000 unit motor listrik yang diberikan insentif tahun ini, anggaran yang disiapkan sebesar 1,75 triliun rupiah. Sedangkan sisanya yakni sebanyak 750.000 unit lainnya untuk di tahun 2024 yang disiapkan anggarannya yakni sebesar 5,25 triliun rupiah. Jadi artinya kalau dijumlahkan sebanyak 7 triliun rupiah ya pemirsa. Nah, insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia merujuk pada keberhasilan dari Norwegia dalam mengadopsi kendaraan listrik, di mana stimulus dan insentif pemerintah bisa mendorong perluasan pemakaian kendaraan listrik sekaligus menurunkan impor BBM. Semoga saja ya subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa tepat sasaran.